Hadi Wibawa atau lebih dikenal dengan Unang Bagito adalah salah satu nama besar dalam dunia entertainment Indonesia, khususnya dunia komedi. Kemudian bersama dua orang temannya sesama penyiar radio, Miing atau Deddy Gumilar dan Didin Pinasti, mereka mendirikan grup lawak Bagito di tahun 1984. Ketenaran grup Bagito mencapai puncaknya di tahun 90-an. Mereka memiliki acara di televisi yang sangat populer. Dengan bayaran yang besar, grup Bagito menjadi grup lawak termahal di Indonesia saat itu. Seiring berjalannya waktu, ketenaran grup Bagito mulai menurun. Setelah memutuskan untuk meninggalkan Bagito, karir Unang tidak berkembang dan semakin merosot. Setelah sepi job, Unang mencoba berbagai usaha untuk mencari nafkah, seperti menjadi perajin, berjualan bakso, dan sebagainya. Namun semua gagal. Ia pun mendapatkan berbagai ujian bertubi-tubi. Ia pernah diserang penyakit aneh yang membuatnya tidak bisa bekerja dan harus menjual harta untuk biaya pengobatan. Permasalahan rumah tangga membuat Unang sempat tinggal di sebuah gudang dengan dua orang anaknya. Bagaimana kisah hidup Unang Bagito dan bagaimana usahanya hingga bisa mulai bangkit lagi? Mari kita simak dialognya dalam Renungan Jiwa. Masya Allah, kita sudah sama-sama menyaksikan video tadi perjalanan hidup Mas Unang. Nah, mungkin ibu-ibu di sini masih ada yang ingat Mas Unang? Masih, Masya Allah. Mas Unang nih pada ingat semua. Ingat, kalau nonton sinetronnya pasti ingat. Kerjaan saya suka bikin nangis ya. Tuh. Bikin ketawa dong Mas Unang. Kalau di sinetron bikin nangis. Kalau untuk komedinya bikin ketawa. Masya Allah, Mas Unang tadi kita lihat bagaimana tampilan video perkiraan masa kejayaan Mas Unang. Masa kejayaan dulu. Tahun 90-an. Iya. Nah ini kita dengar Mas Unang mengalami ujian hidup, ujian ekonomi. Ini bagaimana Mas Unang menghadapinya? Mungkin bisa dibagikan. Iya, ibu-ibu semuanya dalam hidup itu nggak ada yang diuji sama Allah, itu nggak ada. Semuanya diuji gitu loh. Pada saat kita belum berkeluarga itu sudah juga dapat ujian, apalagi ditambah dengan keluarga. Seperti dulu saya alami adalah ujiannya itu tadi, adalah ujian berkeluarga gitu. Jadi ternyata bahwa dulu saya usia masih muda, saya masih dalam posisi jahiliyah, saya masih dalam kekhilafan, saya tidak bisa. Sampai akhirnya saya berpisah ya. Kemudian habis secara ekonomi, kemudian saya sakit yang tidak wajar, sakit yang dideteksi oleh dokter bahwa itu sehat-sehat saja. Nah ini nggak masuk logika. Jadi ternyata ujian saya luar biasa, lahir batin itu. Lahirnya saya diuji secara materi, batinnya saya diuji oleh hal-hal yang tidak wajar. Nah gitu, saya duit habis untuk berobat kemana-mana sampai sekeliling saya. Untuk cari penyembuhan dalam diri saya sakit apa itu 10 tahun kurang lebih Bu, bayangin gitu. Pengobatannya juga aneh-aneh kalau menurut saya, nggak masuk logika saya gitu. Kadang-kadang ada pengobatan saya disuruh mangap, begitu suruh mangap tiba-tiba dikasih apa itu? apaan? Cuh gitu maksudnya? Ustadz nih ceritanya sakit, mangap. Kan saya nggak sakit, nggak mangap dong. Coba Mas Unang praktekin waktu Mas Unang sakit gimana? Suruh mangap. Hah? Mangap. Ustadz yang mau nyemprotin kan? Jadi diludahin gitu maksudnya? Ya seperti itulah contohnya. Kan menurut saya nggak masuk logika itu. Kemudian ada juga pengobatan dengan dia meminta harus menyediakan apa materialnya apa. Itu kan bukan 1-2 juta. Itu bisa sampai puluhan juta. Karena pengen sembuh kan harus saya bayar. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu gitu. Aneh-aneh. Ada masuk lagi, saya berobat lagi, kamarnya digelapin. Ini ada pada depan nggak kelihatan nih Ustadz nih. Karena kamarnya digelapin. Ada, kamarnya digelapin, tiba-tiba itu ada lemari, memang saya tahu lemari. Itu lemari goyang, brok. Tiba-tiba berhenti itu lemari, ada yang jatuh, plotrak. Begitu lampu diterangin, keris.
Nah itu kan penyakit-penyakit yang aneh. Saya bilang, nah habislah uang saya, waktu saya di situ untuk berobat. Gitu loh. Nah pengobatan pada saat itu ada, saya begitu tertarik, ini baru kayak ada sentuhan di rasa saya, di akal saya secara logika, ada pengobatan melalui media Al-Quran. Masya Allah. Nah disitulah saya bertemu dengan orang itu. Kemudian dia hanya melihat saya, memandangi saya, dia ngomong, Mas Unang sudah capek ya keliling untuk berobat. Dia tahu Ustadz, padahal saya belum cerita. Saya bilang iya, Mas, tidak ada yang bisa menyembuhkan Mas Unang selain Mas Unang sendiri. Caranya bagaimana Mbak? Kebetulan dia perempuan, dia masuk ke ruangan. Kemudian dia bawa Al-Quran, ditaruh di atas meja. Mas, ini obatnya. Saya langsung, Mbak, saya mau Al-Quran ini. Tolong bimbing saya mau Al-Quran ini. Kemudian alhamdulillah saya memperdalam Al-Quran kurang lebih 5 tahun. Sampai pada akhirnya, sampai saat ini pun saya masih tadarus. Jadi satu hari saya menyelesaikan 1 juz sampai hari ini. Mas Unang, mungkin sebelum kita gali lebih dalam, sebenarnya titik terendah Mas Unang pada saat itu apa? Kesulitan apa yang paling sampai kayak bingung menemukan jawabannya? Yang paling rendah itu pada saat saya tidak merasa punya siapa-siapa. Saya merasa sendiri dalam hidup itu, gitu. Jadi keluarga juga tidak membantu dalam hal apapun. Ya memang tidak ada kemampuan untuk itu. Ya saya pasrah saja. Teman-teman pun kok saya merasa jauh, gitu loh. Kok nggak ada gitu yang memotivasi saya seperti apa. Padahal saya butuh motivasi, pendekatan pada saat itu. Saat itu tinggal di mana Mas Unang? Ada rumah atau kontrakan atau Saya bagaimana? kan sudah nggak punya rumah pada saat itu. Sampai sekarang pun saya nggak punya rumah Bu, gitu. Jadi kalau ibu-ibu mau ngasih saya rumah nggak apa-apa, saya bisa tempatin. Baik. Tapi alhamdulillah Mas, nggak ada rumah nggak bayar pajak berarti. Nah itu, jadi saya berpikir kendaraan juga saya cuma motor aja. Jadi saya nggak terbebani oleh materi sebetulnya Bu. Jadi saya lepas semuanya, saya berikan kepada istri pertama semua harta itu. Baik. Gitu saja. Jadi sekarang numpang sama istri sekarang. Gitu. Mungkin Ustadz Abu Fida mau menambahkan, menanyakan lebih dalam. Penasaran lagi. nih. Iya. Mas Unang kan udah kemana-mana tuh, berobat tuh. Sudah. Berapa yang paling mahal Mas Unang pernah keluarin untuk pengobatan yang paling gak masuk akalnya tuh yang mana gitu? Selain yang diludahin tadi itu. Ada Tat. Jadi sesuai tanggal lahir saya. Oke. Lahir saya tanggalnya 18 bulan 11 1962. Nah sekarang dengan angka segitu itu adalah uang. Angka segitu adalah? Uang, harus seperti itu uangnya. Karena kan kepengen sembuh apapun harta buat saya pada saat itu nggak ada masalah. Karena saya punya pada saat itu, saya lakukan itu karena untuk kesembuhan. Kan pengorbanan Ustadz, walaupun kita dibohongi, kita ikhlas aja itu, sabar, ikhlas. Saya kurang apa terhadap istri gitu loh. Apa yang dia minta saya kasih, ya mobil, rumah, apapun semateri, uang, saya kasih. Itu permintaan istri, sampai istri minta cerai saya kasih. Udah nggak punya apa-apa itu. Saking baiknya. Saking. Baik, Mas Unang di sini juga sudah ada Ustadz Roni. Ustadz Roni mungkin juga bisa menanyakan lebih dalam lagi perjalanan hidup Mas Unang seperti apa? Dari yang Bapak tadi sampaikan dan ceritakan, itu seolah Bapak ingin meyakinkan bahwa yang namanya perjuangan itu dan takdir itu saling berbarengan Pak. Iya. Ketika Pak Unang mampu istilahnya di atas. Sebagaimana Allah berfirman, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi kan kadang di atas, kadang di bawah. Kemudian Bapak bisa bangkit lagi, seperti itu kan. Iya. Nah yang ingin saya tanyakan, motivasinya apa Pak?
bisa sampai dari benar-benar jatuh bangkit kembali? Saya punya keyakinan bahwa saya tidak sendiri ternyata. Saya punya Allah, Bu. Saya yakin sekali karena kekuatan Allah itu maha hebat. Allah maha kaya, Allah maha pengasih penyayang. Ya saya hanya hambanya Allah yang diciptakan. Gitu, pada saat saya terpuruk ternyata Allah membangkitkan saya dari keterpurukan itu. Kekuatan keyakinan kepada Allah itulah. Terlebih lagi saya berkeyakinan kepada Al-Quran yang saya temukan itu. Nah inilah menjadi kekuatan energi saya mendapatkan kebaikan. Sampai saya memiliki kekuatan, makanya saya bilang saya tidak sedih, saya tidak menyalahi istri saya yang meminta pisah dengan saya tidak. Karena tanpa kehadiran dia saya tidak bisa seperti sekarang ini. Jadi harus seperti itu. Saya belajar memanage diri saya sendiri. Karena yang bisa memanage diri kita adalah kita sendiri. Ya seperti apa sih manajemennya menata diri gitu. Ya mungkin Ustadz juga lebih tahu menata diri dalam diri kita sendiri. Baik, Mas Unang terima kasih kisah inspiratifnya ya sahabat jiwa. Sama-sama kita dengarkan bagaimana Mas Unang bisa bangkit dari keterpurukan karena kembalinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu jangan kemana-mana, renungan jiwa akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.